Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ririn selaku Kepala Sekolah UPTSD Negeri Manggi 1 dan juga Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Manggi 1, di mana pada siang hari ini bisa hadir di sini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana ini merupakan tugas akhir modul 1. Tujuan dari diseminasi ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang konsep budaya positif. Bersama-sama kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ada pun beberapa materi pada modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Coba kita praktekkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu peserta A. Tugas peserta A adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi tangan kita kepalkan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi seolah-olah Anda memegang sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas peserta B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan peserta A. Boleh dengan cara membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar A bersedia membuka kepalan tangan. Coba Anda lakukan. Kira-kira seandainya Anda adalah peserta A, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda atau tetap berpegang teguh pada kepalan tangan Anda? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mempertahankan. Nah, mungkin yang lainnya, apakah berusaha melepaskan? Karena ini adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan Anda. Anda akan mempertahankan kepalan tangan Anda. Dengan kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Iya, betul. Kita sendiri. Kalau kita tidak terbujuk oleh rayuan teman kita, tidak mungkin kita akan membuka kepalan tangan kita. Semua itu tergantung dari kontrol diri kita. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama yaitu ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti halnya Mas Ilham itu ya. Mas Ilham itu tidak bisa kita kontrol. Kalau misalnya tangannya sudah seperti Spiderman, diturunkan model seperti apapun tidak bisa. Karena itu kita mengontrol model apapun, kalau misalnya dia tidak mau melakukan, maka itu tidak akan terjadi kontrol dari guru. Kalaupun anak-anak itu istilahnya itu mengontrol perilakunya, itu karena dirinya itu mengizinkan. Jadi, oh ya wis, aku tak ikut apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Lanjut berikutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau misalnya tidak ada penguatan, dia diam saja. Nah, seperti itu. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi seandainya kita itu mengkritik anak atau membuat anak itu merasa bersalah, misalnya saja, sampai lagi ojo ngomong sama ki nakal nah, itu ternyata itu menunjukkan identitas yang gagal. Sehingga mereka itu merasa buruk tentang diri mereka. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya sering kita lakukan di rumah ya. Kita sebagai orang tua merasa sebagai orang tua, akhirnya kita itu memaksakan diri ke anak kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Berikutnya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol seperti yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey. Ini bahasa Inggris ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Di sini mengatakan bahwa untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
Kalau teori kontrol, hanya Anda atau saya sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol modelnya berpikir menang-menang. Nah, di sini yang tujuan utamanya yaitu kita mempelajari tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Pasti dalam image kita namanya disiplin itu berhubungan dengan tata tertib. Kalau melanggar dapat hukuman. Seperti itu ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Apa saja itu motivasi perilaku manusia? Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita itu melakukan sesuatu hal itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya dalam diri kita itu bertanya seperti ini: apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, istilahnya golek nyamane. Nah, seperti itu. Itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya muncul pertanyaannya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga dari diri kita sendiri. Jadi mau melakukan kalau ada imbalan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini biasanya muncul pertanyaan atau pernyataan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah, inilah tujuannya disiplin positif. Jadi motivasi internal, tujuan dari disiplin positif.
Di sini bisa kita tarik kesimpulan, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi sendiri dari dalam diri, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau kesadaran akan dirinya sendiri, itu efeknya itu jangka panjang. Tapi kalau misalnya dia melakukan karena takut dihukum atau karena dapat hadiah, itu nanti dampaknya itu jangka pendek. Jadi misalnya nggak dikasih hadiah ya tidak mau melakukan. Jadi misalnya dia mau melakukan mergoti dihukum, nah seperti itu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, terkadang terjadi pelanggaran. Itu pasti. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hari ini kita akan diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ada 3. Yang pertama itu yaitu yang dinamakan identitas gagal, yang kedua adalah identitas sukses. Di sini identitas gagal ada hukuman, kalau identitas sukses di sini ada disiplin, yang namanya ada konsekuensi dan restitusi. Jadi jika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan, karena dihukum itu sangat menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak bisa memilih. Berikutnya hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Siapa dulu yang sekolah pernah dihukum bapak ibu gurunya? Pasti pernah. Ingat sampai sekarang? Nah, ingat sampai sekarang Mbak Dian? Sama dengan saya dulu juga pernah dihukum ketika SMA. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu, saya masih ingat. Itulah efeknya untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, saat itu tok. Nah, sedangkan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang berikutnya hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Jadi misalnya gelut, pasti ada korbannya ya. Kalau dalam hukuman, korban merasa adil, aku wis diwales nih, istilahnya seperti itu, dengan dia mendapat hukuman. Tapi kalau konsekuensi, korban diabaikan, wis dijaniai yang kena dia. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Jadi misalnya ada anak yang menyobek kertas temannya. Nah, di dalam restitusi itu nanti ada contohnya. Lek kamu nyobek kertas buku teman kamu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kita tanya seperti itu. Nanti dia akan mendapatkan solusinya, seperti mengganti buku temannya. Berikutnya, hukuman, murid atau anak akan tersakiti, itu pasti, baik hukuman yang verbal maupun non verbal ya. Terus kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, misalnya terlambat, dia disuruh berdiri. Nah, kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan dari kesalahannya itu. Berikutnya, kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, senakal tambah nakal, misalnya seperti itu. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
Sedangkan kalau restitusi, masalah itu bisa terpecahkan. Lanjut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Benar apa salah seperti yang kita ya? Kita hukum anak didik kita. Kalau di sini nggak ngerti namanya dihukum, tapi itu tidak akan mereka tidak akan takut, sehingga kalau tidak takut dia akan mengulangi kesalahannya. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus memantau. Berikutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu restitusi. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau hukuman biasanya seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, kemudian terima kasih kamu sudah melakukan. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi siswa itu, murid itu, anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nah, kalau dengan hukuman itu biasanya malah pegel. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, murid atau anak bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman itu negatif ya, kalau restitusi itu netral, sedangkan restitusi itu adalah positif. Negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, seperti ancaman ya. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi bocahnya ditakoni, ditanya. Seperti tadi, negatifnya karena mode paksaan. Kalau netral itu stimulus respon, jadi kita tanya tadi. Kalau positifnya itu teori kontrol. Berikutnya kalau negatifnya itu mendorong menyalahkan diri. Kalau netralnya mendorong kepatuhan, kalau positifnya mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri menjadi buruk. Kalau tadi konsekuensi, konsep diri menjadi baik. Kalau restitusi, konsep diri semakin kuat. Berikutnya, negatifnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Netralnya murid atau anak belajar taat peraturan. Positifnya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Netralnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak pada murid, murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau tadi yang netral, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Positifnya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Negatifnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Netralnya sudah diketahui atau masuk akal. Positifnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kalau hukuman dibuat guru, terus kemudian kalau tadi yang satunya itu konsekuensi dibuat guru dan murid. Kalau restitusi itu dibuat murid sendiri. Berikutnya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman.
suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman, konsekuensi. Kalau tadi itu hukuman seperti itu, sekarang konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, biasanya guru dengan murid. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Tadi ada hukuman. Biasanya kalau zamannya kita sekolah, yang diterapkan itu pasti hukuman. Kemudian ada juga guru yang menerapkan itu konsekuensi. Seperti tadi, peraturan sudah ada, murid sudah mengetahui, tinggal menjalankan. Tapi kalau restitusi ini mungkin asing ya bagi kita. Ini muncul dari dalam diri anak sendiri. Jadi anak yang melakukan, anak yang membuat peraturannya. Lanjut. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sekarang coba kita perhatikan. Ini teman-teman bisa menganalisis ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nanti ini bisa menguatkan kita tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa restitusi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi kalau seperti ini? Konsekuensi. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, inilah bedanya antara hukuman atau konsekuensi. Iya, betul. Kalau di sekolah kita bagaimana? Apakah bisa diterapkan seperti hanya konsekuensi dan restitusi? Karena kebanyakan anak kita itu tidak bisa diajak bicara dua arah, satu arah ya. Lanjut Bunda Fia. Inilah perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman di sini ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ya? Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi misalnya tidak dikasih hadiah, dia tidak mau melakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah sesuatu yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba.
merusak hubungan. Riset yang pertama hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Hasilnya setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Hasilnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Kalau motivasi dari dalam diri atau intrinsik, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Sekarang keyakinan kelas. Kalau di kita biasanya namanya bukan keyakinan kelas tapi tata tertib atau peraturan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan itu sudah dibuat oleh guru, tata tertib sudah dibuat oleh guru, siswa tinggal melaksanakan. Kalau keyakinan bagaimana? Nanti akan kita pelajari di sini. Ada bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa? Kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Terkait dengan apa? Keselamatan, betul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini terkait dengan apa? Bapak Ibu, ya, kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita melakukannya itu bukan karena hukuman, bukan karena dapat imbalan, tapi karena keselamatan, untuk kesehatan. Itulah yang dinamakan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Di sini di lingkup kecil saja ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi setelah ini itu diharapkan kita tidak membuat peraturan atau tata tertib, tapi dengan istilah keyakinan. Di sini untuk keyakinan sekolah atau kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi misalnya seperti ini. Biasanya peraturan itu ada tulisan tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu salah. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif dengan menggunakan kata tidak.
Kalimat positifnya berarti seperti apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif, dan itu tidak dari guru tapi dari murid sendiri. Terus kalau sekolah kita bagaimana? Murid kita itu tidak paham. Nah, kemarin itu saya dapat ide seperti ini Bapak Ibu. Kita yang buat keyakinan kelas, anak-anak itu kita kasih stiker senyum sama stiker cemberut. Kalau dia itu setuju dengan peraturan ini, maka dia menempelkan stiker senyum. Kalau misalnya tidak setuju, maka kita menggunakan stiker cemberut. Terus apakah anak itu bisa, Bu, kalau misalnya kita itu menuliskan kalimat? Kalaupun tidak bisa, kita bisa menggunakan gambar. Misalnya gambar membuang sampah di tempat sampah. Nah, seperti itu. Jadi karena anak kita memang belum bisa baca tulis dan juga sebagian besar ABK, kita bisa membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Ini adalah salah satu pembuatan keyakinan kelas di sekolah yang normal atau reguler. Jadi anak-anak itu kita minta untuk membuat keyakinan sendiri, boleh secara individu atau secara kelompok. Kemudian biasanya keyakinan itu nanti kalau sudah disepakati satu kelas, kita tempelkan pada dinding kelas biar semua anak itu bisa membaca. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau anak kita tidak bisa, ya kita buat keyakinan kelasnya, kemudian kita buat ikon-ikon apakah anak itu setuju dengan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Di sini bisa dilihat tidak ada kalimat negatif sama sekali. Semuanya merupakan kalimat positif. Beda dengan di kelas 5. Kalau keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir senantiasa membantu. Jadi nanti tiap kelas itu keyakinan kelasnya itu berbeda. Sekarang kebutuhan dasar, apa kebutuhan dasar kita? Apa saja kebutuhan dasar kita? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak itu pasti punya alasan kenapa dia melakukannya. Salah satu contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni.
Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pasti dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Lanjut ya. Yang pertama yaitu mungkin dia memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah apa? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, untuk makan. Lanjut. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang, minta perhatian. Lanjut. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang kekuasaan, pengen berkuasa, pengen diakui. Berikutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka di sini Doni berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Yang berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga sama, tidak ada bedanya. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Sekarang kita akan mempelajari tentang posisi kontrol restitusi. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Danny Gosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol
kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasanya keluar yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Berikutnya posisi teman, ini yang biasa kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Seperti siswa sini ya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang berikutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dia punya solusi untuk masalahnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu.
Jadi di sini di 5 posisi kontrol itu yang harus kita lakukan itu adalah pada posisi manajer. Sekarang segitiga restitusi, cara kita mengatasi permasalahan pada siswa. Diana Gossen dalam buku Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya seperti apa? Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan hal-hal seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif seperti dia, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan hal-hal atau kalimat yang tadi saya sebutkan. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya di kelas atau keluarga? Apa nilai yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini tujuan kita itu adalah kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekarang pertanyaannya seperti ini.
Apakah ini bisa kita lakukan di sekolah kita? Belum bisa, Bunda Fia. Alasannya apa? Kalau menurut Bunda Fia? Menurut saya ini belum bisa dilakukan di sekolah kita karena anak-anak di SD kita itu kebanyakan ABK ya Bu. Terus tidak bisa diajak berbicara, ya komunikasi dua arah itu belum bisa. Iya, biasanya kita itu mengikuti sesuai dengan terapi. Kalau di sini tuh kebanyakan anak-anak itu bisa mengerti kalau salah itu dengan hukuman. Kembali ya. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya, tapi karena anak-anak kita itu tidak bisa diajak komunikasi dua arah dan dia taunya tentang hukuman seperti yang diterapkan di terapinya, seperti yang dihiding, digulung itu ya Bu ya. Kalau dengan itu dia bisa tahu. Itu pun tidak dalam jangka waktu yang lama. Dia pasti akan mengulanginya lagi. Nah, ini bisa menjadi evaluasi sekolahan kita terkait dengan disiplin positif, yaitu anak itu bisa menstabilkan kondisinya sendiri dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Memang kalau untuk anak ABK kemarin belum sempat saya tanyakan juga ke Fasil ataupun ke PP terkait mendisiplinkan anak ABK itu bagaimana. Ini memang PR saya, nanti ketika pendampingan individu insya Allah akan kami tanyakan terkait dengan disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif ini jika diterapkan di sekolah reguler atau normal itu sangat baik. Ya, sangat baik karena efeknya itu jangka panjang untuk anak-anak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktunya teman-teman untuk menuangkan dalam diseminasi budaya positif ini. Jika ada salah kata atau pemahaman